Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Yusron Fatoni Amir, NIM T20191253. Kedua Elma Nuril Farhana, NIM T20191275. Ketiga Muhammad Zainur Rozikin, NIM T20191280. Keempat Basofi Rahmat, NIM T20191290. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari silabus. Dan saya di sini untuk pemateri yang pertama ingin menjelaskan tentang pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus dapat juga diartikan sebagai penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus menjadi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil pembelajaran. Dengan demikian, silabus berisikan komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan berikut. 1. Kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. 2. Kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan kompetensi tersebut. 3. Upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat silabus. Langkah yang pertama, mengisi kolom identitas sekolah dan mata pelajaran. Pada bagian ini kita perlu memperhatikan mengenai identitas sekolah dan identitas mata pelajaran. Dengan jelas menulis nama sekolah, jenis mata pelajaran, ditujukan untuk kelas berapa, pada semester berapa, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya menulis kompetensi inti. Kompetensi inti harus dituliskan sebagaimana pada kompetensi inti di sini meliputi kompetensi inti pada aspek sikap spiritual dan sikap sosial, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Selanjutnya, menulis kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Selanjutnya, yakni menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan suatu tujuan pembelajaran.
Langkah yang kelima yaitu mengidentifikasi dan menuliskan materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok pembelajaran merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator, berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau keterampilan. Langkah yang keenam, menuliskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan dipelajari. Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk atau pola umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dapat berupa kegiatan tatap muka maupun non tatap muka. Selanjutnya langkah yang ketujuh yaitu menentukan jenis penilaian. Dalam penyusunan silabus, guru dapat menentukan jenis penilaian yang akan digunakan dalam bentuk penilaian yang diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakter peserta didik. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Selanjutnya, menentukan alokasi waktu. Dalam penyusunan silabus, penentuan alokasi waktu juga sangat penting. Dalam silabus dicantumkan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Dalam penyusunan silabus, sumber belajar juga harus dituliskan sebab sumber belajar merupakan referensi yang sangat penting dan dalam mengetahui dari mana asal pembelajaran itu bersumber. Sumber belajar sendiri adalah rujukan atau buku ajar yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar di sini didasarkan pada kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Demikianlah penjelasan seputar silabus mengenai pengertian dan langkah-langkah pembuatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.